warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, di mana kabarnya? Saya berharap saudara-saudara tetap semangat dan tetap dalam kondisi sehat walafiat bersama semua keluarga. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih menggunakan pola daring dalam jaringan karena pertemuan dalam jumlah besar belum diizinkan di universitas. Kita diarahkan untuk menggunakan model pembelajaran dengan learning management system atau WhatsApp group atau paling tidak dengan Zoom meeting. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya masih menggunakan perkuliahan dengan daring, dan saya berharap tidak mengurangi semangat dari saudara-saudara dalam mengikuti materi perkuliahan di micro teaching ini. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan ini saya akan memberikan saudara materi terkait dengan keterampilan dasar mengajar. Kalau pada minggu lalu kita bicara tentang bagaimana pengembangan metode pembelajaran yang menarik untuk mengajarkan PAI di sekolah. Nah, untuk kali ini selama pertemuan kita dari pertemuan kelima ini sampai pertemuan ke-12, nanti kita akan berbicara terkait dengan keterampilan dasar mengajar, baru melatih diri untuk mengajar di hadapan teman-teman sebaya. Jika tidak memungkinkan, kita mengajar di depan layar untuk kita berlatih selama 3 kali pertemuan, dan baru kita ujian akhir semester dengan mengirim proses pembelajaran online lewat layar yang saudara rekam di rumah maupun di kampus. Baik saudara-saudara, keterampilan dasar mengajar ini jumlahnya ada 8 keterampilan saudara-saudara, yang mana ke-8 itu tidak boleh tidak dipahami oleh seorang guru, karena ini menjadi dasar atau menjadi pijakan awal, menjadi fondasi awal bagi seorang guru yang ingin mengajar dengan efisien, efektif dalam menggunakan kelas dan menggunakan waktu, serta mengembangkan materi ajarnya di dalam proses pembelajaran. Ke-8 keterampilan itu saudara-saudara ada di layar yang bisa saudara baca, mulai dari membuka pelajaran, kemudian memberikan penguatan, memberikan variasi, mengajar dengan membimbing perorangan, kemudian membimbing kelompok kecil, mengelola kelas, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan bertanya. Nah, kesemua keterampilan itu harus saudara betul-betul kuasai dan tidak boleh lupa, karena dimanapun kita mengajar, keterampilan dasar ini menjadi niscaya untuk diterapkan, diaplikasikan dalam proses pembelajaran, baik mengajar di PAUD, di SD, di sekolah menengah maupun di perguruan tinggi, saudara. Sekarang saya mulai dengan keterampilan dasar yang pertama, saudara, yakni keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran. Mengapa dijadikan satu, saudara? Karena tidak bisa dipisahkan antara membuka dan menutup, karena dia merupakan satu rangkaian yang apabila kita sudah membuka pelajaran, maka wajib hukumnya ditutup dengan keterampilan juga. Baik, saudara-saudara, keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran. Nah, pada pertemuan kita kali ini, saudara akan dipahamkan tentang bagaimana mempraktikkan keterampilan membuka dan menutup pelajaran, tentunya melalui pembelajaran peer teaching atau teman sebaya, atau melalui pembelajaran yang dikecilkan di satu ruangan dengan jumlah siswa yang kecil. Nah, ini kalau di micro teaching. Tetapi kalau di pelajaran real, saudara-saudara, diharapkan kita mampu mempraktikkan keterampilan menutup dan membuka itu dengan maksimal dalam kapasitas kita sebagai guru di real teaching. Baik,
Indikatornya saudara-saudara, kalau kita belajar offline, kita akan mendemonstrasikan komponen itu, kemudian menerapkannya dalam proses pembelajaran dengan memberikan motivasi dalam membuka pelajaran, kemudian mengaplikasikan komponen acuan-acuan dan rambu-rambu dalam membuka pelajaran. Kemudian bagaimana kita membuat kaitan antara materi yang satu dengan materi yang lain dan materi yang sekarang dan minggu lalu. Kemudian bagaimana kita menutup pelajaran bersama komponen-komponennya dan mendemonstrasikan bagaimana mengevaluasi proses pembelajaran dalam menutup pelajaran. Ini 6 indikator yang harus kita kerjakan, yang harus kita praktekkan kalau kita belajar offline, saudara-saudara. Tetapi dengan membaca poin-poin yang ada dalam keterampilan itu, saudara-saudara, saudara akan bisa mempraktikkannya secara mandiri di rumah dengan melihat beberapa video yang bisa saudara akses di Google tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Baik, saya mulai dengan ini, membuka pelajaran. Membuka pelajaran itu, saudara-saudara, satu keterampilan yang memuat 3 perlakuan. Pertama, seorang guru yang membuka pelajaran itu pada hakikatnya dia menyiapkan mental siswanya. Jadi begitu Bapak Ibu guru datang ke kelas, maka tugas kita adalah menyiapkan mental, menyiapkan situasi yang membuat anak-anak menjadi tidak menjadi nyaman, menjadi tidak kaget, ya, karena dia berangkat dari suasana yang bebas di luar kelas, kemudian masuk dengan aturan-aturan yang sudah kita tetapkan dalam tata tertib, maka itu perlu kita siapkan mental itu. Nah, perlakuan yang kedua dalam membuka pelajaran menimbulkan perhatian para siswa. Kita harus ingat bahwa siswa yang hadir itu pada dasarnya dia berangkat dari situasi yang berbeda, dari suasana yang berbeda, kemudian akan kita satukan, kita fokuskan perhatiannya, maka kita melakukan tindakan-tindakan yang membuat anak itu menjadi fokus kepada pembelajaran hari itu. Yang ketiga, saudara-saudara, kita menciptakan suasana yang terbuka. Nah, ini seorang guru yang memulai proses pembelajaran harus memperlihatkan sikap ramahnya, memperlihatkan sikap terbukanya kepada siswa, memperlihatkan sikap pedulinya, dan dengan cara menyapa, menegur, senyum, atau membuat main-mainan kecil di dalam kelas. Nah, itu tiga perlakuan yang menjadi inti dari keterampilan membuka pelajaran. Mari kita lihat saudara rinciannya. Oke. Komponen membuka pelajaran itu, saudara-saudara, selain yang 3 tadi, pertama, kita akan menarik perhatian siswa, kemudian kita memberikan motivasi, kita memberikan acuan, dan kita membuat kaitan. Menarik perhatian ini sudah saya singgung sejak pertemuan awal, saudara-saudara, bahwa kita harus membuat kelas itu menjadi, diri itu menjadi menarik bagi seorang guru. Pertama, membuat diri menarik supaya perhatian siswa juga menarik ke kita, membuat kelas itu menyenangkan, dan membuat kelas materi itu menjadi materi yang menarik. Nah, ini cara kita di awal, baru anak bisa termotivasi. Nah, cara menguatkannya kita buatkan acuan. Acuan itu bisa berbentuk media, bisa berbentuk tujuan-tujuan yang di awal yang harus dipelajari anak-anak. Baru kita membuat kaitan. Kaitan itu tujuannya supaya anak paham bahwa yang dipelajari hari ini ada hubungannya dengan materi-materi sebelumnya, saudara. Kalau komponen menutup itu, saudara, ini juga ada 4 komponen. Saudara-saudara, memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang sudah kita pelajari, yang kita sebut dengan refleksi. Kemudian mengetahui tingkat pencapaian dengan evaluasi-evaluasi ringan barangkali, saudara. Kemudian mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar, sejauh mana anak bisa menjawab soal evaluasi, maka itulah gambaran keberhasilan kita sebagai guru. Kemudian menimbulkan motivasi siswa untuk
pembelajaran lebih lanjut. Nah, kita harus menyampaikan pesan-pesan moral terkait dengan proses ini, proses yang kita laksanakan hari ini untuk kita lanjutkan pada minggu-minggu yang akan datang. Nah, itu komponen dalam menutup pelajaran. Kita mulai dengan rinciannya, saudara, supaya saudara bisa lebih memahami dengan jelas. Kita mulai dari komponen membuka, saudara. Tadi kita sudah melihat ada komponen menarik perhatian, komponen menimbulkan motivasi belajar, kemudian komponen membuat kaitan. Yang pertama menarik perhatian. Bagaimana caranya, saudara? Yang pertama adalah kita harus menyiapkan gaya mengajar yang menyenangkan, gaya mengajar yang membuat anak-anak menjadi senang, menjadi antusias. Nah, jadi gaya mengajar ini satu bakat yang dimiliki oleh guru dan masing-masing orang punya gaya tersendiri, saudara. Ada yang gayanya lucu, ada yang gayanya serius, ada yang gayanya sambil santai, dan banyak lagi yang kita lihat gaya-gaya dari guru-guru kita sejak kita SD sampai di perguruan tinggi, saudara. Dan itu bisa kita contoh, bisa kita ambil, bisa kita padukan, bisa kita variasikan, sehingga kita harus punya inisiatif, kita harus punya kemampuan untuk mengadakan inovasi dari gaya-gaya mengajar kita, supaya tidak menjemukan, supaya tidak membuat siswa menjadi jenuh melihat penampilan yang begitu-begitu terus. Yang kedua, kita bisa menarik perhatian siswa dengan media yang kita siapkan. Nah, kalau zaman-zaman saya kuliah dulu, saudara, belum ada kemajuan teknologi seperti di saat saudara-saudara sekarang, sehingga media kita paling gambar, paling tinggi menggambar, menyajikan foto-foto, kemudian menulis di kertas-kertas plano, kertas-kertas karton. Kalau sekarang saudara tidak perlu repot untuk mencari media yang bagus, karena bisa juga media live di Google juga sudah banyak, live di YouTube juga sudah banyak. Jadi tinggal kita mau dan berkreasi untuk mendatangkan media itu, sehingga menarik apa yang kita sajikan di depan kelas. Baru yang ketiga adalah menarik itu apabila kita mengadakan pola interaksi yang hangat, yang ramah, yang peduli, yang perhatian, yang tidak jaim. Nah, biasa guru-guru kadang-kadang jaim, saudara. Sulit dia mau ketawa di depan siswanya, padahal di pola interaksi itu harus, supaya anak-anak merasa dekat, ada ketersambungan antara mental kita dengan mental siswa, sehingga kita harus mengadakan pola interaksi yang betul-betul kita menganyom, kita peduli, kita berkomunikasi dengan komunikasi yang disukai anak-anak. Nah, caranya saudara untuk memperoleh gaya tulis media yang bagus, untuk memperoleh respon yang menarik bagi siswa itu, saudara uji diri saudara, kira-kira apa yang menarik dari guru-guru saya pada waktu saya menjadi murid. Nah, jika saudara bisa merinci apa yang menarik, maka siswa juga pasti ingin mendapatkan apa yang kita rasakan menarik dulu ketika kita siswa, saudara. Ya. Ini komponen menarik perhatian. Yang kedua, komponen menumbuhkan motivasi. Di awal-awal pertemuan, saudara, karena anak-anak masih baru datang dari lingkungan yang bebas, akan masuk pada lingkungan yang diformat, lingkungan yang betul-betul serius, saudara, betul-betul ada aturan. Maka pertama-tama dalam menimbulkan motivasi, kita harus menciptakan situasi yang hangat. Nah, ramah tamah, tanya kabarnya, tanya kondisinya, kemudian rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu itu kita bertanya hal-hal yang kira-kira anak bisa menjawabnya semua. Misalnya tadi siapa yang bangun sholat subuh? Nah,
pasti semua akan ramai menjawab. Jangan kita bertanya kalau materi kita tentang sholat, jangan kita tanya berapa rakaat subuh. Pasti yang jawabannya satu terus selesai. Jadi kita menimbulkan saya ingin tahu dengan melemparkan pertanyaan kepada siswa, dan siswa itu kira-kira menjawabnya dengan serentak dengan jawaban yang sama. Misalnya begitu, saudara. Kemudian kita juga motivasi itu dengan meningkatkan minat siswa. Bagaimana meningkatkan minat siswa itu kita perlihatkan bagaimana tujuan-tujuan yang akan kita capai, pengalaman-pengalaman belajar yang dia akan capai oleh siswa itu seperti apa dalam pertemuan kali itu, sehingga anak menjadi punya minat, atau saya akan tahu tentang ini kalau kita serius mendengarkan kepada tubuh guru. Kemudian yang keempat ada ide bertentangan. Ide bertentangan itu maksudnya saudara kita ingin memancing siswa supaya fokus ke depan. Contoh, ada yang tidak sholat subuh tadi, itu ide bertentangan. Pasti karena ingin unjuk gigi, unjuk rasa, siswa itu pasti akan ragu mengatakan kita sholat dan sebagainya. Jadi itu ide bertentangan. Ada yang tidak mandi tadi misalnya, itu ide yang bertentangan yang kira-kira anak-anak bisa menjawab, menimpali hal-hal yang kita tanya itu dengan riuh dan merasa keberatan untuk dengan pertanyaan itu. Itu yang disebut dengan memancing motivasi belajar. Oke, lanjut saudara-saudara. Komponen membuka yang berikut, memberi acuan atau rambu-rambu. Kemudian yang keempat adalah membuat kaitan. Dalam komponen memberi acuan ini, saudara, pertama-tama kita harus memberitahukan siswa tujuan apa yang akan kita dapat selama proses ini, yang kita kenal tadi dengan indikator pembelajaran. Kita jelaskan kepada siswa sehingga siswa paham bahwa dalam proses belajar mengajar itu akan diterangkan tentang poin-poin itu. Kemudian kita juga harus menjelaskan kira-kira dalam proses belajar mengajar saat itu anak-anak akan mengerjakan apa, tugas-tugasnya apa, mau tugas kelompok kah, mau tugas individu kah, mau tugas berpasangan kah. Kita jelaskan di awal supaya anak siap mental untuk mengerjakan itu. Kemudian langkah-langkah yang ditempuh selama proses pembelajaran berlangsung. Mungkin ada permainan, mungkin ada game, mungkin ada kuis, itu harus kita sampaikan di awal. Baru pokok-pokok bahasan yang akan kita selesaikan itu yang mana saja. Baru kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ringan seputar materi itu, yang kira-kira pertanyaan itu semua anak bisa menjawabnya. Jangan mengeluarkan pertanyaan yang anak-anak tidak mampu menjawabnya, karena dia dari awal saya sudah merasa shock, tidak bisa menjawab pertanyaan, maka dia akan kaku, dia akan takut. Itu yang ketiga, membuat acuan atau rambu-rambu. Yang keempat dari komponen membuka pelajaran adalah membuat kaitan. Ini penting saudara-saudara, supaya materi-materi yang kita sampaikan itu tidak terkesan terpotong, terpisah. Maka kita harus membuat kaitan apa yang kita pelajari pada minggu lalu, aspek apa saja terkait dengan aspek berikut. Apa yang kita pelajari minggu lalu akan ada kaitannya dengan minggu sekarang. Ada konsep yang kita sajikan, konsep itu akan nyambung pada minggu ini. Sehingga anak itu kita tanya materi yang kita ajar pada minggu lalu, baru kita jelaskan bahwa materi minggu lalu itu ada ketersambungannya dengan materi sekarang. Jangan seperti guru-guru kita dulu, saudara ya, karena dia tidak pernah membuka RPS-nya, tidak pernah membuka RPP-nya, membuka materinya. Sampai di dalam kelas itu bukan membuat kaitan kadang-kadang, tetapi bertanya kepada siswa, anak-anak materi kita apa sekarang? Mestinya kan tidak harus bertanya seperti itu, ya untung muridnya jujur-jujur. Apa yang kita pelajari minggu lalu anak-anak yang ramai membahas, oh ini Pak Guru besok, baru gurunya melihat buku, oh ya berarti sekarang kita pelajari ini. Kalau muridnya tidak jujur kan kacau proses itu jadi pertanyaan kita ubah, tidak usah
menanya tentang materi apa yang terkesan kita tidak tahu, saudara-saudara, tapi kita membuat kaitan. Anak-anak kita belajar minggu lalu tentang ini, sekarang nyambung ke pelajaran saat ini tentang ini. Kira-kira seperti itu selalu membuat kaitan. Jadi tidak etik rasanya kalau kita bertanya kepada siswa terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Tidak etik rasanya kalau kita bertanya kepada siswa bahwa kita akan mempelajari apa minggu lalu dan seterusnya. Jadi kita membuat kaitan yang ada pedomannya dalam keterampilan membuka pelajaran. Itu 4 komponen saudara dalam membuka pelajaran. Kemudian kita lihat satu persatu dari membuka motivasi. Nah, kalau menarik perhatian tadi sudah kayak mengajar. Sekarang kalau memberikan motivasi, ini sudah tadi kita ke sini saja saudara. Kita membuat komponen menutup pelajaran. Tadi 4 komponen membuka sudah kita bahas, saudara. Ini komponen menutup. Pertama, komponen meninjau kembali. Yang kedua, komponen mengevaluasi. Nah, meninjau kembali ini, saudara, Bapak Ibu guru harus bijak dalam memberikan perlakuan akhir dari proses pembelajaran. Setelah anak-anak kita terangkan, kita kasih tugas, kita ajak mungkin bermain-main kecil tentang games, maka saatnya kita harus merangkum. Karena tadi anak-anak pemikirannya akan terpecah dengan permainan, terpecah dengan kerja kelompok, terpecah dengan kerja berpasangan. Maka untuk membuat materi yang kita ajarkan hari itu terhimpun menjadi satu kesatuan dipahami anak-anak, maka Bapak Ibu guru perlu merangkum. Merangkum intisari dari pelajaran yang kita ajarkan pada hari itu, kemudian kita ringkas dalam bentuk simpulan-simpulan kecil. Rangkum itu artinya saudara merangkum dari sekian materi yang kita ajar, meringkas itu merangkumnya dari sekian rangkaian pokok bahasan itu menjadi pointer-pointer yang bisa diingat oleh anak-anak. Nah, itu perlu kita lakukan. Sangat bagus kalau kita menyebut ringkasan itu bersama-sama dengan anak-anak yang kita kenal dengan refleksi proses pembelajaran. Nah, boleh saja kita meminta anak-anak siapa yang mau merefleksi apa yang kita pelajari hari ini selama 1,5 jam tadi, saudara, kita bisa meminta anak untuk merefleksikan ulang. Setelah kita membuat rangkuman inti, membuat ringkasan dengan pointer-pointer, anak-anak kita minta mengulang kembali, boleh, saudara. Baru tahapan berikut mengevaluasi. Setelah kita membuat rangkuman, membuat ringkasan, kita membuat evaluasi. Boleh evaluasi itu dengan lisan, boleh dengan tulisan, atau jika tidak cukup waktu boleh dengan penugasan di rumah juga boleh. Nah, bagaimana modelnya? Ini aplikasi ide baru itu, saudara, kita ingin melihat bagaimana anak-anak mengeksplor pemahamannya terkait dengan materi yang kita ajar. Dan kita ingin melihat ekspresi siswa kita dari proses yang dia alami selama 1,5 jam ke belakang tadi. Kemudian soal-soal itu bagaimana bisa dijawab sesuai dengan pointer yang sudah kita buat dalam rangkuman atau ringkasan di atas. Jadi tujuan evaluasi ini, saudara, kita ingin mengevaluasi sejauh mana kita sukses mengajar anak-anak kita pada saat itu. Ingat, ukuran sukses mengajar itu, saudara, apabila siswa kita paham sebanyak 80% dari jumlah siswa yang kita ajar yang paham, yang bisa jawab. Kurang dari 80% yang bisa jawab, berarti kita masih gagal dalam proses pembelajaran, saudara. Nah, itu sebetulnya kita hati-hati dalam membuat rangkuman, membuat ringkasan, kemudian menyampaikan ide-ide baru, melihat ekspresi siswa. Bila perlu kita ulangi dan ulangi terus, baru kita berikan soal yang berkaitan dengan materi yang kita ajar pada hari itu. Syukur kalau melampaui 80% yang bisa jawab, berarti kita sangat sukses dalam proses pembelajaran. Saudara-saudara,
Dalam meninjau kembali tadi sudah kita jelaskan, ini hanya penguatan saja dari model-model yang kita lakukan, saudara-saudara. Jadi evaluasi yang kita lakukan itu, saudara-saudara, kita seharusnya mendemonstrasikan apa yang saudara dapatkan, tetapi karena ini tidak mungkin karena sifatnya online, saudara-saudara, maka nanti saudara bisa mengakses video-video yang terkait dengan keterampilan dasar itu untuk saudara jadikan latihan tentang bagaimana komponen-komponen tadi itu bisa kita laksanakan, bisa kita latihkan secara mandiri di rumah. Dan nanti kalau ada video yang terkait dengan keterampilan membuka dan menutup akan saya kirim lewat WhatsApp group supaya semua bisa membukanya dengan enteng dan ringan. Karena kalau lewat LMS itu sering gangguan, saudara-saudara, sering error karena yang pakai terlalu banyak pada waktu yang bersamaan sehingga untuk mengirim video-video rasanya agak berat di LMS. Nanti akan saya kirim lewat WhatsApp group jika saya sudah menemukan file terkait dengan video membuka dan menutup pelajaran. Oke, saudara-saudara, saya berharap saudara-saudara bisa membaca ulang komponen-komponen ini untuk mengingatkan saudara bahwa dalam komponen membuka pelajaran itu terdiri dari poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi, saudara buka ulang, kemudian didalami sendiri, kemudian nanti jika ketemu videonya akan saya kirim biar bisa dipelajari ulang, diurai ulang, dipahami ulang tentang komponen-komponen yang pasti dan mesti kita alami dalam kaitannya dengan proses pembelajaran baik di sekolah maupun di micro teaching yang akan saudara praktikkan pada semester ini. Saya kira itu saudara apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan komponen membuka dan menutup pelajaran. Mudah-mudahan saudara punya gambaran, punya bayangan bahwa apa yang akan saudara kerjakan di awal dan apa yang saudara kerjakan di akhir proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Insya Allah minggu depan kita lanjut dengan keterampilan bertanya atau keterampilan membuat penguatan. Nanti kita pilih materi-materi yang dekat dengan itu, saudara. Atau mungkin kita mulai dengan keterampilan menjelaskan yang sering kita pakai di awal-awal proses pembelajaran yang kita lakukan dalam real teaching maupun dalam micro teaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.